Baik, dari saya pribadi, saya mulai dulu, saya sebagai coaching nggih niki, Ya. bahwa untuk kasus ini, bahwa ini saya mematur bahwa, seorang guru mapel, khususnya ini, PJOK yang juga merupakan koordinator ekstrakurikuler merasa tertekan karena murid-murid yang berhasil membawa nama harum sekolah di tingkat kabupaten maupun provinsi, dengan meraih prestasi dalam bidang olahraga, banyak yang bermasalah dengan nilai-nilai akademiknya. Setiap pembagian rapot, baik PTS maupun kenaikan kelas, akan selalu menjadi perdebatan. Murid-murid yang berprestasi ini tentunya menggunakan waktu dan harinya untuk latihan dan mengikuti turnamen. Sehingga dalam kesehariannya tidak bisa belajar dengan sepenuh hati karena waktunya memang tidak ada. Kemudian mengumpulkan tugas dengan deadline juga yang penting asal-asalan seperti itu, dan tentu saja hal itu mengakibatkan nilai akademiknya kurang ataupun rendah. Nah, bagaimana saya akan bercoaching ria dengan Bu Febri, bagaimana untuk menghadapi kasus seperti ini. Baik, saya mulai nggih. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam Pak Agung. Bagaimana kabarnya Bu Febri hari ini? Alhamdulillah hari ini tetap baik, sehat, tetap semangat. Syukur sekali. Nggih. Mohon maaf Bu, hari ini saya ingin ngobrol dengan panjenengan. Nggak apa-apa ya Bu, mungkin agak lama sih. Monggo, silahkan. Kira-kira apa yang mau diobrolkan ini Pak Agung? Begini, saya punya sedikit masalah Bu, ada tekanan batin di dalam diri saya karena Bahaya ini. bahaya, ini bahaya juga ini, tapi ya semoga-moga aja ada solusinya. Murid-murid saya yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga banyak yang bermasalah dengan guru mapel yang komplain dengan nilai akademik dari murid-murid yang punya prestasi tersebut. Bahkan tidak jarang juga loh Bu, ini guru-guru mapel memberikan nilai di bawah KKM, sehingga saya khawatir kan mereka-mereka ini punya prestasi dalam bidang olahraga tapi akan kesulitan mendapatkan sekolah lanjutan karena minimnya nilai akademik mereka. Gitu. Kira-kira kalau seperti itu Pak Agung, apa yang bisa saya bantu ini? Pastinya lah ya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah Bu, serta terbebas dari tekanan batin yang itu tadi yang sangat mengganggu saya. Oke. Kalau boleh saya tahu ini Pak Agung, seperti apa? Masalahnya seperti apa ini yang dialami Pak Agung saat ini? Nah, saya ini bingung Bu, apa yang harus saya lakukan. Saya ini berusaha memperbaiki keadaan, di mana keadaan ini sangat tidak baik-baik saja menurut saya, seperti itu. Bisa lebih diceritakan lebih lanjut lagi Pak, bagaimana perasaan Pak Agung saat ini, seperti apa gitu kepada saya? Ya, seperti yang saya maksud tadi, bahwa saat ini saya merasa tertekan Bu, bahwa anak-anak yang telah meraih prestasi untuk sekolah justru mendapatkan permasalahan di mapel akademiknya terutama. Misalnya saja di mapel IPA, matematika, juga beberapa mapel yang lain. Ya, sedangkan di mapel tersebut sebetulnya ya, kalau saya bisa matur, itu nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan di level OSN, LCC, lomba-lomba akademik lainnya. Itu paling mereka hanya bisa mengandalkan nilai-nilai dalam ujian sekolah, dan itu pun kan semuanya punya sebetulnya. Jadi apa yang dibanggakan dari mereka, seperti itu Bu. Tahu. Oh, kalau begitu gini Pak, lebih detailnya lagi, seperti apa ini ceritanya ini Pak Agung? Kalau Oke. bisa lebih mendetail ya mungkin ya. Oke. Jadi gini. Di sekolah saya itu SMP Negeri 1 Jateng itu memiliki ekstrakurikuler unggulan Bu, yaitu voli dan futsal. Nah, keduanya ini merupakan ekstra penunjang prestasi terbanyak. Setelah itu ada bidang seni lah, tetapi kita ketahui bersama bahwa untuk
mendapatkan hasil maksimal menjadi juara, itu perlu proses latihan yang panjang, juga berat. Bahkan khusus untuk extra volley ini, kami latihan loh Bu, 8 kali dalam seminggu. 8 kali seminggu ini nggak main-main loh Bu. Nah, oleh karena itu, murid-murid kami dipastikan dengan proses latihan yang begitu panjangnya, ini dipastikan mereka kekurangan waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, serta untuk persiapan ulangan. Nah, oleh karena itu nilai mapel mereka ya nggak akan lebih bagus, pastinya juga akan jelek dan sebagainya, seperti itu. Nggih. Oh, nggih. Saya tahu, biasa merasakan seminggu aja 7 hari kita latihannya anak-anak 8 kali dalam seminggu. Ya, Luar biasa betapa capeknya, seperti apa anak-anak. Kemudian, kok latihannya itu bisa 8 kali seminggu itu seperti apa, Pak? Saya oke. bingung, apa sehari ada yang double atau seperti apa? Bisa diceritakan? Ya gini gini, jadi gini, mereka ini coba ya, ini setelah pulang mereka mereka murid itu kan, ada macam-macam tuh, ada yang sudah makan siang di sekolah, tapi juga ada yang makan siangnya tuh pulang sekolah. Kemudian kalau mereka pulang sekolah baru makan, tanpa istirahat lah, mereka latihan, dan latihan ini setiap hari Senin sampai Minggu, bahkan di hari Minggu ini, khusus di hari Minggu kalau mereka nggak ada turnamen ya Bu, ini pagi latihan, pulang, kemudian nanti jam 3, jam 2 lah, terus udah ada sekolah, udah ada latihan lagi. Ya, coba kalau misalnya lah katakanlah kita bayangkan saja sebagai manusia biasa dengan usia kita yang sekarang ini, ndaipo kesele kan gitu. Nggih. Padahal kalau sore hari setelah mereka latihan itu pulangnya itu maghrib baru pulang. Maghrib kemudian eh, terus ya makan, sholat, kemudian paling sampai imsak ya. Terus habis itu apa? Kan tidur, capek. Kapan dia ngerjain tugas? Kapan dia ngerjain PR-nya? Kapan dia belajar? Nah, ini belum ketika mereka juga sudah masuk ke turnamen. Turnamen yang diadakan itu biasa mengambil jam malam, Bu. Volley terutama itu, karena ada Iya. banyak lapangan indoor ya. Jadi anak-anak itu main jam jam 9 baru main sampai jam 1 malam, kadang itu main. Dan memang sih memang untuk mainnya mereka kadang-kadang itu di hari libur, tetapi yang saya maksud apa, energi mereka akan terkuras. Jadi waktu untuk belajar, waktu untuk ngerjain tugas ini hampir nggak ada. Akhirnya apa, capek, ngantuk, ya bubuk gitu. Iya, betul sekali. Memang, anak-anak milenial zaman sekarang, anak-anak muda, itu pulang sudah capek, tapi kalau main nggak capek lagi, tapi sampai rumah itu pastinya capek, langsung istirahat. Nah, kalau ada, seperti itu, kondisinya seperti itu Pak Agung, lalu bagaimana Pak Agung itu, menurut Pak Agung, apa yang Pak Agung akan lakukan kalau kondisinya seperti itu? Ya paling enggak ini ya, paling enggak ini. Saya pengennya murid-murid saya itu nggak ada lagi bermasalah dengan guru-guru mapel di sekolahnya terkait dengan nilai, Bu. Bahkan saya berharap toh ini guru-guru mereka di kelasnya mereka masing-masing ini mereka mendukung mereka mereka mendukung apa yang sudah dikerjakan di sekolah untuk sekolah, demikian juga untuk prestasi mereka. Bahkan ini saya berharap itu mereka mengapresiasi, katakanlah Arjuna kamu kemarin menang ya, ini ibu kasih coklat untuk hadiahnya, kan gitu kan, apa ya, harmonis. Jadi anak-anak itu mereka mungkin akan justru merasa 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 terpancing lagi untuk mempush energi mereka untuk lebih berprestasi, seperti itu Bu. Nggih. Terus kalau seperti itu, Pak, eee, pulang lomba disambut dengan gurunya, wali kelasnya mungkin dengan hadiah-hadiah kecil, ya. Kemudian terus apa yang sudah Pak Agung lakukan sampai di situ? Ya itulah Bu, saya ya, masih belum tahu ya, masih belum tahu nanti kedepannya kayak apa, ini masih bingung saya sebetulnya. Ya nggak tahu lah bagaimana. Gini, kalau Pak Agung sedang bingung ini, nah kira-kira, menurut Pak Agung, pembicaraan kita kali ini, pertemuan kita kali ini tujuannya itu arahnya untuk apa gitu? Kalau boleh saya tahu. Saya Bu ini pengen sih mendapat solusi yang tepat,
agar murid-murid saya itu tidak memiliki masalah dengan nilainya, kemudian juga dengan guru-gurunya mendukung juga supaya mereka semakin bagus prestasinya untuk sekolah seperti itu. Ya, oke. Kalau seperti itu gini, kemudian kira-kira nih, apa yang menjadi hambatan Pak Agung supaya tadi bisa membantu anak-anak prestasinya bagus di sekolah? Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan Pak Agung apa? Hambatannya ini ya tadi karena pastinya tuh jadwal anak-anak latihan itu 8 kali seminggu. Terus terus malamnya kadang-kadang mereka harus main seperti itu. Iya. Yaitu sehingga apa ya, murid capek, kurang waktu, kemudian nggak belajar, nggak ngerjain tugas, dan tugasnya meskipun itu dikumpulkan sekalipun kan ya salah-salah kan gitu. Nah, seperti itulah ya, saya bingung itu. Iya. Lalu bagaimana kalau siswanya ada sudah seperti itu, tugas asal-asalan karena dia sudah terforsir di latihan-latihan ataupun lomba dan sebagainya, lalu bagaimana pendapat Pak Agung? Apakah yang harus menjadi skala prioritas ini? Mau tetap di akademiknya aja atau mau tetap fokus di apa itu di kegiatan olahraganya tadi dengan lomba-lomba, dengan prestasi-prestasinya? Seperti apa ini Pak Agung? Ya ini ya keduanya penting Bu, keduanya penting. Jadi kita nggak bisa mengorbankan salah satunya lah. Jikapun harus ada yang kalah, ya harus nggak jomplang seperti itu. Itu sih. Kalau itu saya setuju, Pak. Kalau memang dua-duanya berarti Ciami. Oke. Ya, berarti kalau memang eh, seperti itu, dua-duanya memang ya sudah kita tahu siswa itu porsinya seperti apa. Akademiknya oke, non akademiknya juga oke. Kalau seperti itu, kemudian bagaimana Pak Agung mengatasi masalahnya? Pastinya satu, saya mau kolaborasi dengan tim pelatih, kemudian diskusi untuk mengurangi beban beban latihan, kemudian eh, kolaborasi dengan guru-guru mapel untuk memberikan jeda apa ya, jeda semacam jeda jeda untuk pengiriman tugas lah. Kemudian yang ketiga untuk anak-anaknya ini akan saya dorong untuk tidak melupakan nilai akademik mereka. Oke, nje. Lah, untuk semua itu kan apa bisa Pak Agung melakukan sendiri? Karena kan kita tahu hal seperti itu kan bukan pekerjaan yang ringan, yang mudah bagi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru. Tapi tentunya saya yakin Pak Agung pasti berusaha untuk melakukan itu dengan penuh semangat dan tanggung jawab seperti itu. Ya, ya pastinya Bu, jika ada niat yang baik ya ini kembali lagi ke niat, kalau ada niat yang baik pastilah Tuhan juga akan bantu. Seperti itulah. Ya, itu memang kalau sudah ada Pak Agung sudah berusaha, punya niat yang baik, itu bagus Pak Agung. Selanjutnya gini, bagaimana tindak lanjut Pak Agung ke depannya ini setelah membicarakan semua ini ke saya malam hari ini seperti apa? Tindak lanjutnya ke depan kira-kira? Ya tadi saya mau menemui menemui para pelatih, menemui guru-guru, juga akan mengumpulkan anak, kemudian akan saya push karena untuk nilainya supaya nggak jauh-jauh banget. Itulah. Oke, ya. Eh, Jawaban Pak Agung tadi super sekali, supaya nilainya tidak jomplang. Itu karena memang Pak Agung menginginkan dua-duanya seimbang antara akademik maupun non-akademiknya. Jadi Iya, memang harus seperti itu ya. Kita sebagai guru, kita juga sebagai orang tua mereka sudah seharusnya kita ikut memikirkan masa depan mereka. Jadi nggak cuman kita udahlah wes olahraga aja non akademiknya nanti pikir carry. Jangan seperti itu. Memang kita harus menuntun murid-murid kita itu ke arah yang benar. Saya cukup senang dengan perannya Pak Agung ini tadi. Juga memikirkan muridnya sampai ke arah sana bahwa dua-duanya harus seimbang. Jadi kemudian bagian yang mungkin tidak dipikirkan oleh dari guru lain ini, ya. Mungkin saya kalau berada di posisi Pak Agung, saya juga belum tentu memikirkan sampai ke situ, gitu. iya, Tapi begitu. saya punya harapan yang lebih ini Pak Agung. Semoga Pak Agung tetap semangat, jangan patah semangat, tetap tuntun anak-anak ke arah yang benar.
dapat prestasi yang membanggakan dua-duanya, baik akademik maupun non-akademik. Saya rasa seperti itu. Ya, matur nuwun Bu, terima kasih, thank you banget ini. Ini jenengan apa ya, dengan ini saya menjadi termotivasi dan sekarang saya mengetahui nanti apa toh nanti yang saya ingin kerjakan untuk anak-anak, untuk gurunya, juga untuk pelatihnya. Bu, matur suwun sangat ini, terima kasih. Nggih, Ya, siap Pak terima Agung. kasih. Terima kasih. Nggih, Pak Agung guru hebat, pasti bisa. Semangat terus, nggih, gitu nggih. Terima kasih Bu, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung, tetap semangat.